Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamin. Nomor induk mahasiswa 198042410113. Di sini saya akan menampilkan sebuah video animasi tentang metode pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Baiklah, akan saya absen dulu semuanya. Java hadir, Denny hadir, Riko hadir, Andri hadir. Baiklah, sepertinya semuanya hadir. Kalau begitu kita mulai saja pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang perbankan. Tapi sebelum itu, pertama-tama, apa sih itu perbankan? Lalu, apa pula fungsinya dan ada berapa jenis dari perbankan? Di sini saya akan membahas kurang lebih secara rinci tentang perbankan. Baiklah, yang pertama, bank. Apa sih itu bank? Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara singkat, bank ini berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Lalu, ada pula beberapa fungsi dari bank. Di antaranya yakni sebagai berikut. Bank sendiri memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai badan penghimpun dana masyarakat, lalu juga sebagai badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, lalu juga sebagai lembaga penyedia jasa pembayaran serta peredaran uang, serta meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Lalu ada pula jenis-jenis bank. Bank sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni pertama yaitu bank umum. Apa sih bank umum? Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, diantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang serupa. Kedua, menyalurkan kredit, lalu menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya berupa surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, serta instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Lalu kegiatan lainnya yang diantaranya juga memindahkan uang naik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik menggunakan surat, wesel, cek atau sarana lainnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada pun beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum. Di antaranya yakni melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, melakukan usaha perasuransian, serta melakukan usaha lain selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian bank umum juga dibagi menjadi dua, yaitu bank umum milik negara dan bank umum milik swasta. Contoh bank umum milik negara yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, serta BTN atau Bank Tabungan Negara. Lalu untuk milik swasta sendiri yaitu seperti BCA, CIMB Niaga, Citibank, Bank Danamon, dan lain-lain. Lalu yang kedua
atau jenis yang kedua yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPN antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, serta menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Selain itu, ada juga beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh BPR, yakni menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan kegiatan falas atau valuta asing, melakukan usaha perasuransian, serta melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah disebutkan di atas. Itulah beberapa jenis bank, tapi selain yang dari di atas itu ada juga bank lain atau jenis bank lain, yakni pertama yaitu bank sentral. Bank sentral memiliki tujuan utama untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian negara. Namun dalam menjalankan tugasnya, bank sentral menjalankan berbagai fungsi lain, mulai dari penanganan penyelesaian giro, pelaksanaan kebijakan moneter, sampai dengan pemberian izin, pembinaan, serta pengawasan kegiatan perbankan. Beberapa fungsi utama bank sentral, yakni agen fiskal pemerintah atau bertanggung jawab sebagai penasihat serta memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Lalu banknya bank atau banker of bank, yakni bertugas untuk memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau lender of the last resort. Lalu menentukan kebijakan moneter, yakni melakukan kontrol terhadap jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Kemudian juga pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan, yakni bertugas untuk mengontrol keadaan perbankan negara. Lalu penanganan transaksi giro, yakni membantu mengefisiensikan kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, transaksi berjumlah besar antar bank, antar wilayah, dan antar negara. Kemudian juga ada riset-riset ekonomi, yakni yang dilakukan oleh bank sentral pada akhirnya akan digunakan sebagai alat bantu bagi penetapan kebijakan moneter negara. Lalu yang kedua ada bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan bank yang dalam kegiatannya menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip syariah berdasarkan hukum Islam, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Bank syariah ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana di masyarakat, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Lalu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif, serta melaksanakan fungsi sosial sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Contoh bank syariah di Indonesia, yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan BCA Syariah, dan lain-lain. Oh ya, ada juga produk bank dan layanannya.
Apa saja sih produk-produk bank dan layanannya? Yang pertama yaitu ada kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. Karena sifat kredit yang sangat beresiko, bank memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang ketika memberikan kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Sebelum memberikan layanan kredit, bank harus melihat karakter dari mereka yang mengajukan kredit. Pertama, bank akan melakukan wawancara demi mendapatkan dan mempelajari latar belakang nasabah yang lebih jelas. Lalu kapasitas atau capacity. Bank akan menganalisis apakah nasabah di masa yang akan datang mampu untuk membayar kreditnya. Bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengatur keuangan serta keuntungan usahanya. Lalu ada juga capital atau modal, menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh bank ketika ingin memberikan kredit kepada nasabah yang ingin meminjam dana untuk usahanya. Bank akan melihat laporan keuangan dari usaha yang dikelola oleh nasabah dan menganalisis apakah nasabah tersebut layak diberikan kredit. Lalu ada kolateral. Bank harus melihat jaminan dari nasabah tersebut. Apabila di masa yang akan datang terjadi kredit macet di mana nasabah tidak dapat membayarkan dana yang dipinjam, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank dapat mengambil aset yang sebelumnya telah dijaminkan kepada bank. Mungkin bisa berupa mobil, motor, perhiasan, dan lain-lain. Lalu juga ada kondisi. Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah di tempat nasabah menjalankan usahanya, karena hal ini tentunya akan berdampak kepada kondisi bank dan kondisi usaha nasabah. Lalu yang kedua ada juga tabungan dan simpanan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset yang lebih aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga ketika menggunakan layanan tabungan walau nilainya tidak begitu besar. Bank sendiri memberikan layanan tabungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penarikan uang tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan maupun kartu debit. Yang ketiga ada deposito. Deposito merupakan layanan simpanan mirip dengan tabungan namun memiliki perbedaan dalam jangka waktu. Jika tabungan atau simpanan lebih bersifat fleksibel, deposit hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Biasanya jatuh tempo deposito sendiri beragam, ada yang dari 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun dan seterusnya. Yang keempat ada giro. Mirip dengan tabungan, namun giro merupakan layanan simpanan di mana penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat. Jika tabungan hanya bisa ditarik menggunakan buku tabungan ataupun debit kartu ATM, tabungan giro hanya dapat ditarik menggunakan cek atau biljet giro. Layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan jasa lainnya seperti pengiriman uang atau transfer baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik ataupun telepon, pembelian produk seperti pulsa, dan masih banyak lagi. Lalu yang keenam ada reksadana. Reksadana sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Ada yang perlu ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berhubung waktu kita juga masih banyak, mungkin kita bisa melakukan sedikit permainan untuk mengevaluasi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi permainan yang akan kita lakukan kali ini cukup sederhana. Pertama, saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok yang beranggotakan sekitar 3-4 orang. Dan kemudian saya akan bagikan kartu-kartu ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu kartu dan kalian harus menjawab setiap pertanyaan yang ada di sana. Kelompok yang paling banyak mendapatkan poin
dari menjawab pertanyaan yang sudah saya isikan di kartu itu akan mendapatkan reward dari saya. Paham? Paham, Mbak? Paham, Mbak? Baiklah, kalau begitu mari kita mulai saja. Sekarang saya akan membagikan kelompoknya. Baik, kelompok pertama Andri dan Riko, lalu yang kedua. Baik, setelah semua kelompok terbentuk, sekarang silahkan bagi setiap siswa untuk mengambil atau perwakilan saja dari kelompok untuk mengambil kartu untuk masing-masing anggotanya. Boleh nanya gak ini apa? Oh, ini jawabannya ini. Terus ini yang ini jawabannya itu. Oh, gitu. Kalau ini jawabannya apa? Oh, jawabannya itu. Oh, begitu ya. Oh. Baiklah, waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ini apa ya? Oh, ini itu. Oh, kalau yang ini. Ya ini. Oh, gitu. Oh, yang itu. Baik, waktu habis. Sekarang saya akan menghitung poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Berdasarkan data yang saya hitung, poin terbanyak jatuh pada kelompok 2. Dan ini dia reward yang sudah saya janjikan. Baiklah, perwakilan dari kelompok 2 bisa maju ke depan. Baiklah, sekian dari video yang saya tampilkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.